Profesi pengacara semakin dihina, semakin dihujat, dan semakin dikecam oleh netizen Indonesia hanya gara-gara ulah dari si Rasman Arief Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hotman Paris Hutapea akhirnya harus angkat bicara dengan fenomena ataupun fakta yang terjadi di bangsa kita hari ini, yakni penghinaan kepada mereka yang punya profesi sebagai pengacara. Hal ini lebih ditujukan kepada oknum si Rasman Arief Nasution, lawyer gadungan yang mungkin tidak kompeten karena menggunakan ijazah palsunya. Tentu ini sangat menarik. Menurut Bung Hotman Paris Hutapea, bahwa profesi pengacara hari ini itu semakin dihina oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, beliau mengingatkan kepada kita semua masyarakat Indonesia agar pengacara-pengacara yang tidak punya harkat, yang tidak punya martabat, dan yang tidak punya wibawa lagi ini, jangan pernah kita pakai dalam membela kasus-kasus yang berhubungan dengan penegakan hukum di bangsa ini. Dan semoga saja ini menjadi catatan penting untuk kita rakyat Indonesia, bahwa lawyer-lawyer yang tidak berkualitas, lawyer-lawyer yang tidak berwibawa seperti Rasman Arief Nasution ini harus kita garis bawahi. Berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea, dan juga ada beberapa cuplikan video yang lain yang tentunya bisa menghibur kita semua. Mari kita cek bersama-sama. Profesi pengacara semakin dihina, semakin dihujat, dibuat di bawah paling rendah levelnya dengan adanya postingan-postingan dari oknum pengacara dengan binatang, diviralkan dengan binatang, dan benar-benar video-video yang sangat menghina. Kepada para masyarakat, hati-hati memilih pengacara. Cara paling bagus untuk menilai moral dan kualitas pengacara adalah kamu teliti background pengacara tersebut. Kalau pengacara tersebut banyak dipakai konglomerat dan itu bertahan puluhan tahun, berarti itu pengacara berkualitas dan dapat dipercaya. Karena apa? Pengusaha lah yang paling tahu dalam menilai pengacara yang benar, karena pengusaha itu sangat tahu benar aspek hukum mana yang dia perlukan, dan dia tahu pengacara mana pembohong, mana penilap uang, mana yang jujur. Ya, hati-hati kalau pengacara itu sudah benar-benar rusak namanya, sudah hancur namanya, jangan pakai lagi, karena pembelaan dia akan diketawain dan tidak dipercaya oleh hakim. Buang dia, buang rendah-rendah banget. Oke? Dan ingat ya, nggak boleh lagi mengatakan saya menyebarkan percakapan. Itu bukan percakapan. Itu adalah nomor telepon pribadi saya yang mana Rasman menelpon. Kemudian dengan teriakan-teriakan tidak senonoh, kalimat-kalimat kasar yang saya anggap ini orang harus masuk penjara. Ya, gara-gara laporan saya ini dia gerah, dia mencari-cari kesalahan saya. Katanya saya bilang dia bukan mantan pengacara. Iya, memang kamu diumumkan pernah berhenti dan dipecat menjadi pengacara dari Kongres Advokat Indonesia. Se-Indonesia tahu. Ya. Dan pola perilaku kalian ketika berhadapan dengan kasus yang saya tangani adalah Saka Tatal dan Peggy,
pembunuhan Vina, saya heran orang ini mewakili siapa gitu. Teriak-teriak, bentak-bentak orang, akhirnya kalah. Nah, mulai saat ini saya katakan, kamu kan dulu nantang taruhan, kamu adalah pengacara yang kalah, kami yang menang gitu. Kalau sudah kalah, ya diam-diam saja, jangan banyak bawel, oke? Netizen ribut, masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka. Jangan seperti Farhad Abbas yang mulutnya barbar. Oke. Ya? Jaga mulutmu Farhad, ya. Kau dengan saya belum selesai urusan. Kau Oke. dengarkan ke telinga kau. Kau dengar ini ngomong saya. Kau dengar pakai telinga saya. Jaga mulut kau. Kamu siapa? Kamu Ya, siapa? saya Rasman. Urusanmu Saya dengan dengar, saya belum selesai. Tapi ini saya kesampingkan ya. Ayo, Ini marah, saya kesampingkan. Oke, Bapak-bapak, Agar masalah dialog pribadi ini kita intelek. kesampingkan terlebih dahulu. Supaya Kamu dialog terus. ini intelek, saya Ayo. minta supaya Saudara Sudah Krisnamurti, sarapan kalau saudara Kamu sudah saya saudara laporkan mengajukan PK, jangan kau jawab Pak dulu. ke Polda Metro Jaya. Saya masih ngomong ini. Kamu kasar, kamu mengancam saya. Ya. Oke, Bapak-bapak, Kamu ini, untuk masalah aduh. pribadi kita kesampingkan Jadi, dulu. Kita untuk pagi hari ini konteksnya Kita adalah harus peninjauan gentle, kembali sekat Saya fatal. minta dari kesampingkan. Kenapa saya kesampingkan? Saya minta agar rekan saya Krisnamurti yang lebih cool, yang lebih sportif untuk supaya kalau menyampaikan statement, saya juga keras. Dan itu diakui oleh Kamu saudara udah kalah Farhad, taruhan, kerasman, karena kerasman. Tapi tidak kontrol. bebas. Kamu dulu Jangan memastikan menuduh akan orang, ditolak. ya. Ternyata kita Begitu menang. ya. Berarti kamu udah kalah. Jadi udah saya jangan kira, banyak ngomong lagi ya. saya kira Udah kalah. saudara silakan Udah ajukan PK. Mhm. Loh, kok ngomong terus kau ini? Kau nggak suka dimanapun ayo. Oke, Masa baik. kamu Udah kalah dan Baik, silakan Bung Farhad. Bung Farhad, silakan. pengacara Berbi- sesungguhnya. Bisa nggak ini? Halo, host? Ya, Bung, Tolong ya, Bung tertibkan Rasman. dia ini. Kita berikan Jadi saya minta kesempatan untuk Bung Farhad untuk agar menjawab terlebih dahulu. Kalau saudara-saudara mengajukan PK, maka ajukanlah sesuai dengan konteks penegakan hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum PK Satal ini, menurut saya, Saka Tatal ini, kalau ini sampai dikabulkan, ini akan menimbulkan keresahan baru dalam konteks penegakan hukum. Bung Krisna. Oke, saya lanjutkan ya. Boleh, silakan Bung Farhad. Jadi kalau sudah Peggy aja yang pelaku utama dianggap bukan orangnya, ngapain lagi mau taruhan bahwa Sakatata akan menang atau kalah? Kami menganggap ini bukan lagi perperangan di pengadilan, tapi kemenangan sudah di depan mata. Jadi teman-teman, kemarin dulu kalian mengatakan bahwa Dede Aib itu ada 2 saksi, sekarang Dede udah mencabut keterangannya dan siap dipenjara Dede, ya. Jadi sudah, jangan, kembalilah ke jalan yang benar. Kita ini pengacara, gak usah membela-bela saksi yang sama-sama rame-rame kalian kumpulin tuh jadi saksi. Mulai dari Pasren, mulai dari Rudiana, kan aneh. Masa Rudiana yang menangkap, saksinya sama, pengacaranya sama, orang itu mulu gitu, itu sudah bertentangan. Nah, ingatin kepada Rudiana ya, bahwa kok pengacaranya, pengacara pasien, pengacara kafi sama orangnya gitu. Jadi kelihatan banget bahwa mereka ini udah ketakutan dan tidak dibela oleh Polri saat ini. Nah, justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami. Karena si Saka Tatal sudah dilindungi dan dilindungi, sedangkan yang namanya Pasren, Sudirman semua nggak dilindungi karena banyak bohongnya. Ya, kalau saya menyarankan sebaiknya pengacara-pengacara ini minta LPSK aja lah kalian, karena sedikit lagi kalian juga akan kita laporkan sebagai pembuat kegaduhan. Ya, ingat itu, catat itu. Apalagi mau kau pakai ini? Kenapa nggak pakai apa kawarin ini? Kenapa nggak pakai baret kau? Ini udah pakai kacamata hitam, kemudian pakai rok, pakai apa rambut, bendo, ya. Besok pakai apa kau lagi? Pakai baju perempuan. Tapi kalau kau jago, main kita gitu. Ya, ini saya nggak mau menjadi anak-anak perdebatan ini. Oke guys, itu adalah perdebatan seru antara si Rasman Arif Nasution dengan Farhad Abbas. Keduanya sama-sama punya persoalan pribadi kayaknya.
Sehingga seringkali kita menyimak atau kita menyaksikan cuplikan-cuplikan video di mana mereka berdua ini sedang saling hujat-menghujat. Tetapi apapun itu, dalam cuplikan video ini, poin yang paling penting menurut saya secara pribadi adalah wejangan ataupun narasi singkat yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea tadi. Memang ada benarnya bahwa ketika kita melihat banyak sekali lawyer-lawyer hari ini yang dihina oleh netizen, mungkin ini sebagai catatan penting untuk kita semua, bahwa ini bisa terjadi karena hilangnya rasa respect, hilangnya rasa hormat kita kepada mereka-mereka yang selalu berkoar-koar seperti Rasman Arif Nasution ini. Lawyer yang satu ini bagi saya secara pribadi adalah sosok lawyer yang tidak punya konsisten. Karena kadang-kadang sebentar dia membela si A, besok dia membela si B, C, dan lain sebagainya. Contoh kayak dalam kasus Muna Novina ini, pertama dia hadir katanya sebagai tim pencari fakta. Tiba-tiba dia menyatakan diri bahwa dia adalah lawyer dari Pak Pasren bersama anaknya. Tidak lama kemudian dia mengundurkan diri. Lalu sekarang dia lagi dekati dengan Ibtu Rudiana. Dan masih ada hal-hal yang menurut saya manusia ini memang tidak punya integritas, tidak punya hal-hal yang positif yang bisa dia edukasi kepada kita rakyat Indonesia. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan video ini bisa menghibur sekaligus menambah informasi baru buat kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.